Dengan taktik salami ini, bikin orang lain nggak sadar dengan tujuan besar atau gambaran besar yang ingin kita capai. Halo pejuang RST, dalam suatu rapat biasanya kita ingin mengungkapkan ide atau saran kita, tapi terkadang kita punya kekhawatiran ide kita ditolak. Nah, yuk saatnya belajar dan bagaimana ide kita bisa diterima dan diwujudkan. Sebelum kita belajar caranya menggolkan ide kita harus memahami 4 karakter orang yang ada dalam suatu rapat. Pertama, tipe pendiam yang ho-oh wae setiap ada pendapat yang muncul, dan orang ini biasanya nggak ngomong apa-apa dan suka ngerasa dirinya lebih tahu dari orang lain. Kedua, tipe oportunis. Orang ini biasanya suka excited dan antusias banget setiap ada saran, terutama dari ide-ide yang disukai oleh atasan. Sok rame dan setuju ajalah sama atasan, yang penting bos senang. Ketiga, tipe sok tahu. Tipe ini biasanya ngulang-ngulang saran atau ide orang lain, lalu dihiperbolik dengan penjelasan panjang lebar, bla 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 bla, lalu diklaim itu sebagai idenya, ya seolah-olah ide dari dia. Keempat, tipe penolak atau pendebat. Wis, opo wae ide yang muncul di rapat semuanya ditolak, seolah-olah orang lain nggak ada bener-benernya. Ya memang tujuan hidupnya buat mendebat orang lain. Oke, sekarang kita masuk bagaimana ide kita bisa tembus dan diterima di suatu forum yang tipe orangnya macam-macam kayak tadi. Metode ini disebut sebagai metode chunk, yaitu menjadi potongan kecil-kecil. Membagi tugas besar menjadi potongan-potongan kecil agar mudah dicerna. Metode ini diperkenalkan oleh Daniel Coyle yang ditulis dalam bukunya The Talent Code. Buku ini berisi tentang penelitian-penelitiannya ke Akademi Pelatihan tentang bagaimana cara menyelesaikan suatu tugas, entah itu mengingat sesuatu menjadi ingatan yang jangka panjang atau menyelesaikan suatu tugas yang kelihatannya gede banget. Metode chunk ini ternyata efektif membantu para juara dunia untuk mengingat dan menyelesaikan pelatihan mereka yang mestinya sebulan menjadi hanya dalam 6 menit saja. Keren kan? Jadi, apa hubungannya metode chunk dengan agar kita bisa mewujudkan atau ide kita bisa lebih mudah diterima oleh orang lain? Dengan metode yang sama, taktik ini disebut sebagai taktik salami. Istilah yang diambil dari bahasa Hungaira yaitu zalama taktika, yang artinya pengambil alihan kekuasaan secara bertahap yang diterapkan oleh partai komunis di negara tersebut. Whatever lah sumber istilah itu, konsepnya jangan melemparkan semua ide atau usulan sekaligus, tetapi sampaikan dalam potongan-potongan kecil yang mudah dipahami oleh orang lain. Ada 2 masalah dasar tentang ide baru yang diselesaikan dengan metode ini. Pertama, mengurangi rasa takut terhadap tugas yang maha besar atau ide-ide yang sifatnya sangat berani. Kedua, presentasi kita jadi lebih terukur dan mudah dipahami serta dicerna oleh orang lain. Memahami secara perlahan dan memberikan kesempatan orang lain untuk berpikir lebih mendalam dengan ide-ide kita. Dengan taktik salami ini, bikin orang lain nggak sadar dengan tujuan besar atau gambaran besar yang ingin kita capai. Goal besar yang kita punya jadi lebih realistis dan mudah dikerjakan. Orang lain pun jadi agak susah ya nolak ide kamu. Oh ya, gampang, kalau cuma itu mah bisa dikerjakan. Apalagi kalau ada penentangan yang sifatnya prinsip dan sangat ideologis. Ya, ambil satu langkah kecil dan fokus pada apa yang lebih mudah dan realistis untuk dikerjakan, bukan pada hasil besarnya. Nah, bagaimana caranya kalau kita menghadapi orang yang menggunakan taktik salami ini? Ya, tanya saja, ini udah semua nih? Udah semua belum? Tanya terus sampai semuanya terungkap. Kalau udah tahu tujuan besarnya, baru kita negosiasi dengan melawan idenya dia, potongan-potongan kecil tadi, dengan potongan-potongan kecil lagi sesuai versinya kita. Jadi kalau kalian punya ide, coba dipotong-potong menjadi bagian kecil, disampaikan secara sepotong-sepotong juga, sampai orang lain merasa bahwa ide kamu lebih realistis dan masuk akal untuk bisa dikerjakan. Oke, jawab pertanyaan ini kalau kamu mau memahami konsep tentang ini. Bagaimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas? Selamat mempraktekkan.